Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di mana RK bersedia untuk menjelaskan satu doktrin yang cukup sangat frontal bin radikal menurut saya, yaitu tentang Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, Galatia pasal 3 ayat 13 ini, sebelum kita masuk ke ranah diskusi dengan RK, ada premis mayor dan premis minor yang ingin saya sampaikan dulu kepada RK, sehingga nanti bisa kita get conclusion dalam ranah diskusi ini. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman tahu, bahwa proposisinya adalah begini. Tuhan itu maha mulia. Manusia harus memuliakan Tuhan. Itu proposisi saya. Oke. Premis mayornya adalah di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Ada dalil atau narasi yang berbunyi, saya akan bacakan teman-teman. Ya, semoga RK paham konstruksi sistematika argumen saya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini dasar argumen saya pertama, bahwa Tuhan itu harusnya dimuliakan. Tapi dalam tekstual Galatia pasal ayat 3 ayat 13, pengutukan diberikan kepada salah satu tokoh yang harusnya dimuliakan, yaitu Tuhannya teman-teman Kristen. Maka premis saya kepada teman-teman Kristen, kalian adalah ajaran yang diajarkan untuk mengutuk Tuhan. Maka ajaran ini bertentangan dengan ajaran Tuhan kalian yang mengatakan Tuhan itu dimuliakan. Cintailah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi ada kontradiksi antara pengajaran dengan doktrin, atau pengajaran Paulus, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, serta doktrin teman-teman Kristen itu saling bertentangan. Ketika doktrin dari Yesus, ajaran Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, tapi ketika Paulus mengajarkan bahwa Allah bagi orang Kristen ini salah satunya juga dia adalah hakikatnya Allah, yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus, terkutuk menurut Paulus, maka doktrin Kristen adalah doktrin yang melanggar aturan Yesus, yang bertentangan dengan sisi definisi kasih secara esensi. Tidak mungkin ketika kita mengasihi maka kita percaya dia terkutuk dan mengutuknya gitu. Nah, saya harap RK paham dengan struktur argumentasi saya. Silahkan RK jelaskan Galatia pasal 3 ayat 13 ini bagaimana cara memahaminya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk teman-teman semua dan juga Uniriva atas kesempatan dan waktunya. Kita akan membahas tentang Galatia pasal 3 ayat 13 yang sering di ini. Saya jujur, saya nekat-nekat saja karena lawan saya ini adalah Uniriva. Saya nekat saja Uniriva bertanya tentang Galatia pasal 3 ayat 13. Tetapi saya percaya diri karena saya yakin ada penjelasan di dalam Alkitab. Ya, saya percaya diri. Nah, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 ini berbicara tentang terkutuklah orang. Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, tanda kutip di situ. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tentunya pernyataan dari Rasul Paulus ini sangat-sangat Yahudi. Tentunya pernyataan Rasul Paulus ini mempunyai latar belakang. Tidak mungkin Rasul Paulus berbicara tanpa sebuah latar belakang. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13, di sini berbicara tentang dan kitab suci sebelum mengetahui bahwa Allah telah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Oleh segala sesuatu, segala bangsa akan diberkati. Ini berbicara tanda kutip, segala bangsa akan diberkati. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini, kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 28. Di dalam Ulangan pasal 28, berbicara tentang jika engkau taat, engkau akan diberkati. Tetapi jika engkau tidak taat, engkau akan dikatakan terkutuk. Oke, itu poin pertama. Ada latar belakangnya. Kemudian, jadi mereka hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita lanjutnya di sini ya.
ayat 10. Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia segala sesuatu melakukan hukum Taurat ini. Nah, kita sampai di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, di dalam Kejadian pasal 2, ya, di dalam Kejadian pasal 2 saya bukakan. Saya mulai dari sebuah latar belakang dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Di sini ada sebuah pernyataan dari Allah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari itu engkau akan mati, pastilah engkau mati. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 ini, saya bermula dari latar belakang. Nanti Udi bisa tanya satu persatu, nggak apa-apa. Tapi saya harus mulai dari sebuah latar belakang. Dalam Kejadian pasal 2:17 ini berbicara tentang saat kau makan, kau akan mati. Dalam bahasa Yunaninya dia berbicara tentang tamut. Nah, tamut ini berbicara tentang, kalau lihat di strongnya itu, dia berbicara tentang crying, menangis, akan mati. Nah, ketika pernyataan ini dari Allah ini akan kontroversi dengan pernyataan dari si ular. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang keempat, sangat kontroversi dengan pernyataan ular di sini. Pernyataan Allah bilang ketika kau makan, kau akan mati. Nah, tetapi kita lihat di sini dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, ini sebuah pertentangan antara pernyataan Allah dengan manusia. Ada sebuah konsekuensi ketika kalau kita berbicara tentang pertentangan. Mati, di sini konsekuensinya adalah konsekuensi pertama adalah manusia tunduk pada hukum kematian. Allah tidak menghendaki manusia untuk mati binasa, tetapi Allah menghendaki manusia untuk selamat. Tetapi manusia, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 atau Yakobus pasal 3, manusia sendiri yang dipikat oleh dosa dan diseret oleh dosa. Allah menghendaki manusia untuk selamat. Oleh karena konsekuensi itu, manusia tunduk pada hukum kematian, yaitu tunduk pada perintah ular pada saat itu. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Engkau, sehingga ada sebuah pernyataan dari Allah, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Manusia mati secara moral. Maka dari itu, ada sebuah pernyataan yang akan saya tunjukkan. Ada sebuah pernyataan yang saya sudah buat, yang saya sudah tunjukkan. Kita bisa lihat teman-teman, di dalam berujung pada sebuah kematian kekal. Pemisahan hubungan antara Allah dengan manusia. Manusia karena ketidaktaatan satu orang. Karena ketidaktaatan satu orang. Adam seharusnya sebagai imam saat itu, di sini, sebagai imam saat itu, tentunya dia harus taat kepada perintah Allah. Nah, oleh karena itu dalam Zakaria, yang hendak mati, biarlah mati. Ya, dia menggunakan bahasa Ibraninya hametat tamut. Belum tentu mati, tetapi akan mati. Hametat tamut dalam Zakaria pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu, berbicara tentang kematian ini dan kutuk ini akan berhubungan dengan namanya, saya bisa bukakan nanti ada data, saya bukakan ini ayat yang ke ini. Di dalam Sefaria, di dalam Sefaria kita bisa buka, maaf. Ini saya agak ini ya. Sefaria ini ada dasarnya di dalam Misnah Sehalim. Nanti ya, oke. Misnah Sehalim 74. Di dalam Misnah Sehalim 74 dalam sumber Sefaria ya, mengatakan seperti apa? Apapun yang lahir di situ akan menjadi domba persembahan di Bait Allah. Oleh karena itu, kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 21 ayat yang ke-22, teman-teman. Ulangan pasal 21 ayat yang ke-22 sangat jelas di sini berbicara tentang tiang salib, teman-teman. Bahwa apabila orang berbuat dosa, sepadan dengan hukum mati, ia akan dihukum mati kemudian kugantung di atas tiang, sebuah tiang. Mungkin itu latar belakang dari saya dulu, nanti akan saya lanjutkan lebih dalam lagi. Terima kasih. Silakan Uni. 1 jam bertanya, saya siap defense ini. Siap, mantap. Tuh dong. Ada 3, jujur ya, sebenarnya poinnya banyak yang ingin saya ambil, tapi saya ambil yang penting-penting aja dari argumentasi dari RK. Kembali lagi saya tegaskan teman-teman. Premis saya diantaranya adalah dari proposisi dulu bahwa Tuhan itu dimuliakan. RK sepakat tidak dengan saya dulu? Sepakat. Oke. Saya akan kembali pada titik itu. Silakan. Ya, Tuhan itu harusnya dimuliakan.
Nah, tapi ada suatu pengajaran atau doktrin dari Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus bahwa Tuhan itu harus dimuliakan dan Tuhan itu harus dikasihi. Ternyata Paulus mengajarkan bahwa yang dipertuhankan oleh RK itu terkutuk di tiang salib dengan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh RK tadi. Nah, kemudian orang Kristen berarti Yesus itu termasuk yang terkutuk karena yang mati di tiang salib terkutuk, maka karena Yesus mati di tiang salib maka Yesus terkutuk. Maka konklusinya adalah orang Kristen tidak mengikuti ajaran Kristen dengan memuliakan Tuhan, tapi malah mengutuk Tuhan. Nah, itu premis-premis saya sebenarnya perlu RK pahami dulu ya. Proposisi saya, standar argumentasi saya, kemudian saya sudah lemparkan premis mayor saya, kemudian saya sudah kasih premis minor saya dan konklusi dari situ. Itu yang harus ditanggapi seharusnya. Tapi RK menanggapi sih tadi dengan menceritakan latar belakang tentang Yesus dan bla bla segala macam. Dari penjelasan RK muncul 3 pertanyaan. Apa kata RK tadi? Bahwa orang yang tidak taat maka dia yang terkutuk. Itu saya konfirmasi dulu, benar tidak? Orang yang tidak taat itu terkutuk. Ulangan 28. Oke. Apakah Yesus taat atau tidak taat? Nanti saya jelaskan setelah Oke. itu. Ya, pertanyaan saya dicatat dulu. Apakah Yesus termasuk taat atau tidak taat? Kalau dia taat, kenapa dia terkutuk? Karena kalau terkutuk artinya dia tidak taat. Berdasarkan standar argumentasi RK bahwa orang tidak taat itu terkutuk. Kedua, Tuhan tidak menghendaki manusia Tuhan menghendaki manusia selamat, tidak menghendaki kematian terhadap manusia. Betul tidak? Konfirmasi dulu nih. Tuhan tidak menghendaki Buka aja manusia mic-nya. Tuhan tidak menghendaki manusia untuk melakukan dosa, untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak menghendaki ya, tidak menghendaki ya. Tidak menghendaki, tetapi Tuhan menghendaki manusia untuk selamat. Tapi kehendak Tuhan tidak terjadi ya. Kehendak Tuhan tidak terjadi karena manusia akhirnya jatuh dalam dosa ya. Ada kehendak bebas di dalam diri manusia. Oke, good. Maka premis saya adalah Tuhannya RK tidak mampu memenuhi kehendaknya. Catat itu dulu. 2 ya. 2 poin. Yang ketiga, yang terakhir. Karena kelakuan Adam, hubungan Tuhan dengan manusia terpisah. Benar? Konfirmasi dulu. Karena ketidaktaatan satu orang berdasarkan sebuah ketetapan. Ya. Oke, berarti benar ya saya ya. Terima kasih. Maka hantaman saya kepada RK adalah bagaimana dengan Henok? Bukankah dia hidup intim dengan Tuhan? Apakah dia bukan manusia? Argumentasi dari RK hancur dikarenakan realitasnya ada Henok yang intim dengan Tuhan, Elia yang intim dengan Tuhan, dan nabi-nabi yang intim dengan Tuhan. Begitu. Ada 3 serangan-serangan mematikan saya kepada RK. Apakah RK bisa menyelamatkan diri dari Uniriva? Mari kita saksikan teman-teman. Biarkan dia banyak waktunya ketimbang saya, karena saya yang di sini bertanya kepada dia. Silakan RK. Terima kasih. Memang hari ini saya cukup nekat-nekatan ya. Hanya mau ditanya ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu menjadi sebuah hal yang luar biasa juga bagi saya untuk belajar kalau ada kekurangan dalam diri saya. Oke. Dari sebuah kematian dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, ini cukup banyak ya. Tuhan itu mulia atau tidak? Saya katakan Tuhan itu mulia. Kalau Tuhan tidak mulia, tentunya dia itu melakukan dosa. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa Tuhan saya dalam 1 Yohanes mengatakan bahwa dia tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam dia. Bahkan dalam Yohanes pun Yesus dengan tegas mengatakan bahwa siapapun yang bisa membuktikan bahwa saya berdosa. Maka dari itu kita bisa lihat dari sebuah ini kita bisa lihat dari sebuah ketidaktaatan ini teman-teman ya. Saya mulai jawab satu persatu dan perlahan. Dari sebuah ketidaktaatan ini kita bisa melihat sebuah Kristen adalah sebuah agama yang sacramental religion. Kristen bukan berbicara tentang ethical religion, tidak. Tetapi Kristen berbicara tentang sacramental religion. Itu berbicara tentang karya keselamatan berdasarkan sebuah penebusan. Ada sebuah dasarnya. Ada dasar-dasar latar belakang yang akan saya jelaskan lebih dalam lagi untuk berbicara sampai pada sebuah ketaatan. Oke, saya lanjutkan ini ya. Banyak sekali ini, tapi luar biasa. Saya cukup deg-degan karena nekat. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Terima kasih banyak. Oke. Jadi pernyataan saya adalah saya mengatakan bahwa Kristen adalah agama sacramental religion karena karya penyelamatan itu dan karya penebusan itu mempunyai dasar, mempunyai dalil. Nah, dasar dan dalil ini itu kita bisa lihat ya. Sebuah pernyataan tadi dalam Zakaria pasal 11 ayat 9 mengatakan yang hendak mati biarlah mati,
Tertulis dalam bahasa Ibrani, hameta tamut, belum tentu mati, tetapi akan mati. Berhubungan dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kemudian, pernyataan ini bisa terkorelasi dalam Matius pasal 8 ayat 22. Biarlah yang mati menguburkan yang mati. Oleh sebab itu, Allah membuat sebuah ketetapan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan sebuah ketetapan, yaitu janji kirim juru selamat. Pada saat itu. Proto-evangelium, yaitu Injil pertama kali diberitakan pada saat itu. Nah, tadi saya sempat buka di dalam sebuah Sefaria 7 ayat 4, bahwa orang yang lahir di situ, di Migdal Eder, adalah orang yang akan berbicara tentang penebusan, cahaya yang akan datang dalam sebuah kegelapan. Kalau kita lihat dalam sebuah Sefaria ya tadi yang saya bacakan. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi pernyataan itu Tuhan itu seperti apa ya? Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kugantung pada sebuah tiang. Ini dalam Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Berbicara pada orang yang berbuat dosa akan mati dan dihukum di atas tiang. Ini sebuah ketetapan dari sebuah konsekuensi yang saya bahas di atas. Ketetapan ini karena berbicara akan merujuk pada sebuah ketetapan ketaatan. Nah, kita berbicara dalam sebuah ketetapan ketaatan dalam Roma. Saya kalau buka ayat nanti waktunya agak sedikit ini. Saya baca aja ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini yang dimaksudkan oleh Uni. Berbicara tentang ketaatan satu orang dan ketidaktaatan satu orang. Di sini berbicara tentang Hanukah, berbicara tentang pesan, kabar adanya cahaya dalam sebuah kegelapan. Nah, benar nggak pernyataan Tuhan ini? Benar nggak pernyataan Alkitab ini berbicara tentang ketaatan? Bahwa sebuah ketetapan, bahwa Mesias, bahkan Allah membuat sebuah ketetapan, yaitu Mesias harus dihukum. Berbicara dengan Sefaria yang kita bahas tadi. Yesaya pasal 53 yang kita bahas tadi. Yesaya pasal 53. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan orang yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini berbicara tentang nubuatan mesianik. Jadi ada karena ketidaktaatan berhubungan dengan Roma pasal 5 tadi, berhubungan lagi dengan Sefaria yang saya bacakan tadi. Ya, Sefaria yang saya bacakan tadi ya, dalam sebuah Sefaria 7:4 tadi yang saya bacakan, itu akan berhubungan lagi dengan ayat yang ini yang saya bacakan. Dengan ulangan yang saya bacakan tadi. Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Tentang penghukuman di atas kayu salib. Karena ketaatan satu orang dan karena ketidaktaatan satu orang, sehingga Allah membuat sebuah ketetapan. Allah membuat sebuah ketetapan bahwa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 berujung sampai nubuatan dari nabi-nabi, mengatakan bahwa Mesias akan mati, ditikam dan dipaku di atas kayu salib. Itu dasar. Sehingga karena dia menanggung, karena ketidaktaatan satu orang, dia menanggung semua dosa manusia. Itu ketetapan dari Allah. Berdasarkan nubuatan mesianik. Sehingga karena dia menanggung semua kutuk dan dosa di dalam dirinya berdasarkan ketetapan Allah, bukan berdasarkan asumsi dari Bang RK, bukan berdasarkan asumsi dari yang lain, tetapi berdasarkan ketetapan dan nubuatan mesianik. Bahwa Allah akan janji juru selamat, dia menanggung semua dosa sehingga dia dikatakan terkutuk. Masih banyak hal lagi. Terima kasih Uni. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin saya belum menjawab yang lain ya, tentang Henok belum ya, karena ini penuh latar belakang. Terima kasih. Saya masih tetap tidak kemana-mana ya dari 3 poin ini. Nah, ini sangat penting sekali. Nanti saya akan tunjukkan sangat-sangat pentingnya pembahasan saya ini ya. Karena saya akan mengambil 3 poin ini dan saya tidak akan peduli dengan poin lain. Karena saya belum cukup puas. Bukan berarti RK harus menjawab seperti yang saya inginkan, tidak. Bagi saya itu masih ambigu dan masih bias. Baik, poin 1. Saya akan kembali ke poin 1. Saya belum mendapatkan kejelasan tentang serangan saya kepada RK terkait Yesus itu terkutuk karena dia tidak taat, atau dia justru terkutuk karena taat, atau karena dia terkutuk karena ketidaktaatan orang lain.
Itu saya belum dapat jawaban yang jelas dari RK. Realitasnya Yesus adalah orang yang terkutuk. Karena apa? Orang yang terkutuk adalah orang yang mati di tiang salib. Yesus faktualnya mati di tiang salib. Konsekuensinya dia ada terkutuk. Asbab terkutuknya ini yang saya ingin minta ketegasan. Karena dosa dia atau karena dijadikan berdosa pada tidak berdosa, konsekuensinya berarti Tuhan juga mengutuk orang yang tidak berdosa. Atau karena dosa orang lain. Itu dulu yang ingin saya konfirmasi. Tapi nanti dijawab secara cepat aja. Di antara tiga ini atau ada pilihan yang keempat, silakan. Yesus terkutuk itu karena dia tidak taat kepada Tuhan, sehingga dia, karena gini, yang terkutuk menurut RK orang yang tidak taat dengan Tuhan, maka dia terkutuk. Nah, Yesus terkutuk. Pertanyaan saya, terkutuk karena ketidaktaatan dia, atau karena saking taatnya dia, atau karena orang lainnya nggak taat terus dia yang terkutuk? Karena kalau orang lain tidak taat, maka kesalahan dia sendiri membuat orang lain tidak taat. Bukankah dia memberikan natur kepada orang supaya tidak taat? Kenapa dia yang terkutuk? Artinya dia membuat ciptaan yang akhirnya mengutuk dirinya sendiri. Coba konfirmasi dulu. Ini yang mana ini? Biar saya bisa konklusi di sini. Atau mau nanti? Nanti mau jawab? Nanti aja. Jadi silakan Uni ini. Oke, itu ya. Itu enggak, maksudnya tolong diingat RK biar nggak lari kemana-mana. Yesus terkutuk itu faktual. Teksnya berbunyi seperti itu. Dia terkutuk. Maka alasan terkutuknya itu saya kasih kamu pilihan ada 3. Atau kamu punya jawaban lain, tidak apa-apa. Yang kedua, semua orang telah berbuat dosa. Itu juga belum saya dapatkan. Semua orang telah berbuat dosa. Apakah Henok ini termasuk orang yang berbuat dosa? Kalau memang dia berbuat dosa dan diangkat oleh Tuhan karena dia bergumul dengan Tuhan, apakah Tuhan RK ini pada akhirnya orang yang berbuat dosa tetap diangkat? Dia nggak peduli, walaupun berdosa lu tetap diangkat seperti Henok. Atau jangan-jangan apakah Henok ini sama sekali tidak berdosa, maka gagallah pernyataan bahwa semua orang telah berdosa. Atau Tuhan memutihkan dosanya Henok tanpa penebusan Yesus. So, buat apa Yesus mati kalau memang bisa seperti itu? Jadi ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian ketika Tuhan menghendaki manusia itu tidak berbuat dosa, sementara dia yang menciptakan manusia punya natur berbuat dosa, pertanyaan saya, ini Tuhan maksudnya apa? Dia nggak menginginkan manusia berbuat dosa, tapi dia berikan natur manusia supaya bisa berbuat dosa. Nggak nyambung, saudara-saudara. Apakah Tuhan ini sedang berkontradiksi dengan dirinya sendiri? Atau dia tidak bisa memenuhi kehendak dia sendiri? Bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan yang bahkan kehendaknya sendiri tidak terpenuhi karena ciptaannya yang gagal? Ciptaannya gagal loh. Ketika ciptaan dia gagal, maka dia gagal sebagai pencipta. Ayo, tolong ditangkap argumen ini. Ketika Tuhan ciptaannya gagal, maka dia sebagai Tuhan gagal. Nanti kalau dalam ranah Islam, silakan tanya balik kepada Uni Masail. Ini sangat gampang menjelaskan hal ini. Ya, silakan. 3 hal ini tolong dikerucutkan. Satu-satu dulu. 1 tentang Yesus terkutuk itu, kemudian nanti mungkin satu penjelasan satu dulu. Berarti 3 penjelasan. Berarti 3 sesi ini RK khusus membahas 3 ini biar tidak kemana-mana gitu. Monggo RK. Tentang Yesus dulu, terkutuknya karena apa dia nih? Maksudnya gini juga RK ketika statement saya bahwa Yesus terkutuk itu, RK membenarkan Yesus terkutuk atau menolak Yesus terkutuk juga harus jelas loh, Dek. Nanti ada dia punya asbabnya masih banyak Uni. Ya, enggak, kalau sudah asbab berarti RK sepakat bahwa dia terkutuk. That's my point. Ya, nanti ada lanjutannya. Oke. Saya buka dulu datanya tentang Oke. Di dalam Yakobus, ya, Yakobus terima kasih. Di dalam Yakobus berbicara tentang kehendak ya, natur manusia ya. Tentang kehendak Allah ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14 ya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan apabila seorang pernyataan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, ya, maaf, saya kasih ini dulu. Janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Berbicara tentang nature nih. Saya berbicara tentang nature. Ya. Saya berbicara tentang nature pada saat ini. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Allah tentunya menciptakan manusia mempunyai akal budi, hati nurani dan kehendak bebas. Ya, itu yang perlu saya ini. Tetapi apakah Allah menetapkan manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, apakah Allah menetapkan manusia jatuh ke dalam dosa? Apakah Allah menetapkan manusia agar manusia itu ditentukan atau supaya manusia itu menjadi tersesat? Kita bisa buka, mungkin Uni bisa bandingkan dalam sebuah, daripada saya terus ditekan ya, saya bukalah, saya juga udah nggak tahan ini. Sangat kasihan ya
Oke, kita bisa buka dalam An-Nahl ayat yang ke-93 ya di situ ya. Nanti Uni bisa buka tentang bahwa Allah menyesatkan di situ. Apakah itu berbeda sama dengan apa yang dikatakan oleh manusia? Tetapi dalam Alkitab dengan tegas mengatakan apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Tetapi ayat yang ke-14 sebuah penekannya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia dipikat olehnya. Manusia, hakikatnya manusia itu dia jatuh ke dalam dosa bukan karena Allah itu menyesatkan dia. Tetapi karena kehendak yang dia lakukan sendiri. Bukan kehendak berdasarkan kehendak, bukan Allah menyesatkan dia. Itu sangat berbeda. Tetapi dia diseret dan dipikat olehnya. Karena keinginannya sendiri. Kemudian kita akan berbicara tentang lanjutkan tentang hal yang tadi ya, saya akan tunjukkan. Ya, berbicara tentang Ulangan pasal 21 ya. Ulangan pasal 21 tadi saya akan tunjukkan dulu supaya kita bisa di sini. Dalam Ulangan pasal 21 berbicara tentang 21 sampai 22. Ya. Ada asbabnya saya katakan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada tiang. Ini asbab. Ya, kemudian dalam bahasa Ibrani ini di dalam tiang salib ini namanya etz, lambang dari sebuah kutukan. Lambang dari sebuah kutukan. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus berdosa? Saya udah jelaskan tadi, Yesus Kristus tidak berdosa. Tradisi para rasul mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam diri dia. Yesus berdosa karena siapa? Karena ketidaktaatan. Yesus dikatakan terkutuk di atas kayu salib, Galatia pasal 3 ayat 13, karena ketidaktaatan satu orang yang akan berhubungan dengan Ulangan pasal 28. Nah, sekarang berbicara tentang kutukan ini dan mengapa harus Yesus yang menanggung di atas kayu salib. Mengapa demikian? Karena ini sebuah ketetapan Allah. Karena apa? Manusia tidak bisa menjaga konsistensi omongannya. Makanya saya dari awal tegas saya mengatakan bahwa kekristenan bukan agama ethical religion. Tapi berbicara tentang kekristenan itu berbicara tentang sacramental religion. Karena berdasarkan ketetapan Allah bahwa manusia berdosa harus dihukum karena upah dari dosa adalah maut. Ngeri. Apakah ini bertentangan dengan berbicara tentang ketika Rasul Paulus membuat sebuah pernyataan bahwa upah dosa adalah maut? Ini sangat bertentangan dengan ketetapan di dalam perjanjian lama? Tidak, Ulangan pasal 28 dikatakan terkutuk. Bertentangan lagi enggak dengan Ulangan pasal 21? Dia harus dihukum. Tetapi karena sebuah ketetapan Allah berhubungan dengan Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan dengan jelas bahwa karena manusia berbuat dosa, Allah menjanjikan Mesias. Sehingga dalam konteks Kejadian pasal 3 ayat 15 ini berhubungan dengan Yesaya pasal 53. Nih, Yesaya pasal 53 nih. Saya udah buka dalam Yesaya pasal 53. Ini hermeneutik yang sangat berhubungan. Iya, ini bukan ketetapan Bang RK. Ini bukan ketetapan manusia, tapi ketetapan Allah. Dia diremukan oleh kejahatan kita, bukan kejahatan dia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita karena kejahatan kita. Jadi Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi sebuah ketetapan Allah bahwa manusia berdosa harus dihukum. Manusia bisa nggak berbicara menyelamatkan dirinya? Tidak bisa, karena omongan manusia tidak konsisten. Karena ketidakkonsistenan omongan manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 dengan Kejadian pasal 3 tadi, pasal 3 ayat 1. Karena ketidakkonsistenan itu, kekristenan bukanlah agama sakramental, etikal, tetapi sakramental religion. Itu poinnya Uni. Nanti akan lebih jelas lagi. Pelan-pelan sih tentang ini Uni ya. Maaf kalau ada kekurangan. Oke, menarik sekali argumentasi dari RK dan sangat-sangat berbahaya buat RK. Semoga tidak ada Tia tidak dipecat dari gereja, guys. Mudah-mudahan ya, saya cukup prihatin. Ini sangat blunder, tapi poinnya ini adalah tentang baik, kita bahas ini. Apakah Yesus berdosa? RK sudah jawab, Yesus tidak berdosa. Oke. Yesus itu terkutuk karena dosa orang.
Maka konsekuensinya adalah Tuhannya RK adalah Tuhan yang mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Makanya saya katakan Kristen ini agama yang baik untuk orang-orang jahat, tapi nggak baik untuk orang-orang benar. Karena orang benar dikutuk, orang jahat tidak dikutuk tapi diselamatkan. Beda, dalam Islam orang jahat mah dibuang ke neraka, orang benar diselamatkan. Itu perbedaan kita. Nah, itu premis konklusi saya. Thank you untuk semua jawabannya. Kalau mau dibantah lagi nggak apa-apa nanti. Ya, itu. Jadi beda karakter Tuhannya teman Kristen dengan ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Saya jawab itu surah An-Nahl. Saya akan bacakan sebuah dalil Al-Quran yang sangat saya cintai, surah Al-Baqarah ayat ke-26 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Saya ulangi ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Mudah saja bagi Allah membuat sebuah perumpamaan bahkan dari seekor nyamuk sekalipun ya. Artinya kalau kita bicara tentang perumpamaan, tentu Al-Qur'an adalah ada ayat-ayat mutasyabbih, ayat-ayat Muhammad. Lalu kata Allah apa? Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang beriman tahu ini hak, ini dari Allah nih. Ayat-ayat mutasyabbi ini memiliki pemaknaan dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang beriman dan berilmu tahu kalau ini dari Allah gitu kan. Nah kemudian wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Kata Allah lagi bahwa orang-orang yang kafir, ya, mohon maaf RK klasifikasinya itu adalah orang kafir karena kufur, tidak menerima, menutup diri dari ajaran Islam. Bertanya terkait tentang perumpamaan ini, ayat-ayat mutasyabbih di dalam Al-Quran itu bertanya. Maka RK tadi membawa ayat yang katanya Tuhan kami kok menyesatkan. Bagi RK ayat eksplisit itu menjadi mutasyabihat. Ya kalau Kristen, teman Kristen memang sering saya dapatkan ayat eksplisit jadi implisit, implisit jadi eksplisit begitu. Maka RK memahami ayat Muhammad kita sebagai ayat mutasyabih. Dia tidak mengerti dengan ayat itu, wajar karena dia summum bukmum umyum fahum la yarjiun, karena dia buta tuli bisu dalam ranah memahami Islam. Karena dia bukan Islam. Maka apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kata Allah, dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang disesatkannya RK. Sejalan dengan ayat An-Nahl tadi RK bawa. Maka Al-Quran ini bagi orang Islam adalah petunjuk, bagi orang-orang yang telah kufur kepada Allah menjadi ayat penyesat bagi mereka. Kenapa? Karena Allah jawab setelah itu. Ya, Allah jawab lagi. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. RK adalah orang fasik, maka RK lah yang disesatkan oleh Allah. Karena kata Allah, dan Allah tidak akan menyesatkan siapapun di bumi ini kecuali orang-orang fasik. Inilah Tuhan kami. Siapa mereka orang-orang fasik ini? Kata Allah setelah ayat selanjutnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Siapa mereka yang disesatkan oleh Allah RK? Nih,
yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian setelah perjanjian itu diteguhkan, perjanjian sunat kekal dibatalkan. Paulus dan RK pengikut Paulus tidak sunat, wajar fasik. Kemudian memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang harus disambungkan. RK itu Kristen, dia memisahkan dirinya dari naturnya sebagai orang Islam, dari lahir Muslim, dia memisahkan diri dari jemaah Islam dan dia diizinkan fasik oleh Allah dan berbuat kerusakan di bumi. Orang-orang Kristen menyesatkan banyak orang dengan tidak mengatakan bahwa Tuhan itu manusia, manusia adalah Tuhan. Ini adalah penyesatan secara logika. Maka termasuk RK orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka wajarlah RK disesatkan oleh Allah, bukan karena Allah kalau kita bicara tentang ketetapan Allah, semua ketetapan Allah, mustahil Tuhan itu berkehendak tidak mampu mewujudkan kehendaknya. Bukti bahwa Allah, tapi RK harus paham, ketika Allah menetapkan sesuatu, ketetapan Allah itu melampaui ruang dan waktu pengetahuannya. Allah sudah tahu dulu kalau RK akan memilih menjadi orang fasik. Makanya Allah tetapkan RK menjadi fasik. Tapi kita tidak tahu akhir hidup RK nanti ya, bagaimana ya. Nah, dalam Islam hikmahnya apa? Buktinya Allah menciptakan surga dan neraka RK. Ini bukti kalau Allah sudah tahu siapa yang akan mengisi neraka, siapa yang mengisi surga. Allah udah duluan menciptakan surga dan neraka. Begitu. Pertanyaan saya, duluan mana diciptakan manusia? Dengan surga dan neraka dalam iman RK? Nanti dijawab itu. Terima kasih. Udah 3 poin. Silakan RK dijawab. Karena saya gak panjang ya, karena RK bawa surah An-Nahl. Silakan. Terima kasih Uni. Poin pertama, Uni membahas tentang Yesus seperti apa. Tapi saya akan menjelaskan tentang Yesus ya, tentang Yesus Kristus. Saya katakan bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Bukan saya yang katakan, tapi Alkitab mengatakan dan tradisi para rasul pun mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Bahkan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, siapakah yang bisa membuktikan bahwa saya berdosa kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tidak ada yang bisa membuktikan. Bahkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak sanggup membuktikan bahwa Yesus berdosa. Sehingga kalau dikatakan bahwa Yesus Kristus ini akan berhubungan dengan kutuk ini, bahwa dia menanggung kutuk berdasarkan ketetapan Allah. Nah, poin pertama adalah kita berbicara tentang kekudusan dari Yesus Kristus. Ya, dalam kitab Matius atau kitab Lukas mengatakan, malaikat sendiri mengatakan bahwa Kristus Yesus Tuhan kita telah lahir di kota Daud. Nah, dia adalah disebut Immanuel, dia disebut sebagai kudus. Itu poinnya, poin berikutnya. Kemudian, bukti bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Mengapa demikian? Yang diajarkan Yesus Kristus adalah tentang nilai kekudusan. Itu poin pertama, poin berikutnya. Nah, Yesus Kristus benarkah dia tidak berdosa sehingga dia menanggung berdasarkan ketetapan Allah, dia menanggung dosa seisi dunia, dia menanggung orang-orang yang mau datang kepada dia dosanya? Yes, saya katakan Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak berdosa dan ketetapan Allah mengatakan bahwa dia menanggung dosa seisi dunia. 1 Yohanes pasal 3 mengatakan bahwa di dalam dia tidak ada dosa sama sekali. Adakah ini membuat sebuah perbandingan? Ketika Rasul Paulus mengaku dosa, Rasul Paulus mengatakan celakalah aku manusia berdosa. Dalam kitab Roma. Berbeda dengan perkataan Yesus. Kita membuat sebuah perbandingan. Yesus Kristus berkata, buktikan bahwa saya berdosa. Tetapi Rasul Paulus mengaku bahwa dia adalah pribadi yang berdosa. Membuktikan bahwa kekudusan dari nilai dari Yesus Kristus. Nah kemudian kalau Yesus Kristus berdosa, kenapa ada sebuah bukti berdasarkan saksi mata, yaitu tradisi para rasul. Tradisi para rasul ini melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga mereka menuliskan dalam sebuah tradisi gereja dan tradisi para rasul, mereka menuliskan bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Berdasarkan, dari mana mereka tahu bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh? Berdasarkan apa yang mereka pelajari, mereka dengar, dan mereka lihat terkait dengan kehidupan Yesus Kristus. Sehingga mereka mengatakan bahwa di dalam diri dia tidak ada berdosa, dan dia mengatakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Poin berikutnya, saya akan buka lagi dalam sebuah dasar Alkitab ya, dalam sebuah dasar Alkitab. Ya, kita bisa buka di dalam sebuah Sefaria. Sefaria, dalam sebuah Sefaria yang saya bawa, Sekhalim ya 74 ya, dalam sebuah Sefaria ini mengatakan bahwa apapun yang lahir di situ akan membuat menjadi sebuah domba persembahan di dalam bait Allah. Kalau kita lihat dia punya ini. Apapun yang lahir di situ. Nah, ini adalah sebuah ketetapan Allah. Dan berbicara tentang kutuk ya. Nih saya tunjukkan lagi dasarnya. Dalam kitab Yosua ya, bahwa dalam Yesaya 43 ayat 11 mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan datang di dalam daging. Bahwa juru selamat akan datang di dalam daging. Sehingga Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia.
Dan kita bisa lihat dalam Sefaria Syekh Halim 7 ayat 4 tadi, 74 tadi, mengatakan berhubungan dengan Yohanes pasal 1 ayat 29 dan Kejadian pasal 35 ayat 21. Mengatakan, Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari dalam Sefaria Syekh Halim dan juga Kejadian 35 ayat 21 dan juga Yohanes 1 ayat 29 berbicara tentang juru selamat yang akan datang di Migdal Eder, di kota Daud, di tempat yang suci, berhubungan dengan Sefaria tadi, ya. Kemudian berbicara tentang kutuk ini, teman-teman. Berbicara tentang kutuk ini. Nah, saya katakan bahwa sudah sangat jelas, Alkitab mengatakan dengan sangat jelas. Berhubungan dengan ulangan tadi, ini, ulangan pasal 21 ayat 22 tentang terkutuk di atas kayu tiang salib. Ini kita bandingkan dengan ayat dalam Yesaya pasal 53. Bahwa ini bukan ketetapannya Bang Erka. Ini bukan ketetapannya manusia. Tetapi nubuatan dalam kitab nabi-nabi ini mengatakan bahwa apa? Tadi berhubungan dengan dosa kan? Dia diremukan oleh kejahatan dia. Atau dia diremukan oleh kejahatan kita. Bukan kejahatan dia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Jadi dia diremukan karena pemberontakan dia. Pemberontakan kita. Bukan pemberontakan dia. Yang berhubungan dalam Yesaya 53 ini dengan Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Karena ketaatan satu orang. Jadi ini ketetapan Allah. Mengapa berdasarkan ketetapan Allah Uni? Karena saya sudah katakan. Mengapa harus, saya lanjut sedikit ya. Mengapa harus Yesus yang menanggung di atas kayu salib Uni? Karena berbicara tentang apa? Mengapa harus Yesus yang menanggung? Karena poin pertama. Ini berbicara tentang ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Itu pasti. Karena apa? Kekristenan bukan berbicara tentang sakramental etikal. Keselamatan berdasarkan perbuatan. Tidak. Efesus 2 ayat 8. Tetapi keselamatan ini berdasarkan ketetapan Allah. Lewat sebuah penebusan. Mungkin itu poinnya Uni yang saya bisa katakan. Dan mohon maaf ini konklusinya agak sedikit menyayat hati dan tulang rusuk. Tapi mudah-mudahan menjadi obat buat RK. Karena ketika kita itu diobati memang obat itu pahit. Apalagi obat dari Uni. Biasanya tuh sangat tidak menyenangkan. Kata RK, terkutuknya Yesus itu karena ketetapan Tuhan. Maka equalnya adalah Tuhan menetapkan Yesus yang tidak berdosa untuk terkutuk. Konsekuensinya Tuhan RK mengutuk orang jahat dan mengutuk orang benar. Dua-duanya terkutuk. Yesus yang orang benar terkutuk karena kejahatan orang lain, orang jahat juga terkutuk karena kejahatan mereka sendiri. Maka Tuhan RK adalah equal dengan Tuhan yang mengutuk baik orang benar, baik orang salah. Beda dengan Tuhan kami umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, saya akan lebih fokus untuk tadi tetap di surah An-Nahl ya, karena ada kesalahpahaman di agama Kristen tentang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata kuncinya di sini adalah wa huwal azizul ghafur. Tuhan kami beda dengan Tuhan RK. Tuhan RK berkehendak tapi tidak mampu meluluskan kehendaknya. Ketika dia berkehendak manusia tidak mati, tapi manusia mati, dia gagal memenuhi kehendaknya. Maka dia tidak termasuk ke definisi Tuhan yang azizul dan ghafur ya. Di sini kalau kita bicara tentang terjemahan ayat yang saya bacakan, Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini Tuhan kami RK. Tuhan kami menguasai segala sesuatu. Kematian, kehidupan seseorang, kehidupan, kematian, dia menguasai. Dia tidak menguasai hanya satu hal saja, tapi dia tidak menguasai ketika manusia kok bisa jahat. Itu bukan kuasa dia tak tahu menahu tentang itu. Itulah bedanya Tuhan kita ya. Karena Tuhan kami adalah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kami manusia. Siapa di antara kami yang lebih baik amalnya? Karena memang kami diciptakan, tidaklah manusia dan jin diciptakan untuk diuji oleh Allah kemudian dan beramal soleh. Nah, ujian ini membuktikan siapa yang beramal soleh, siapa yang tidak beramal soleh. Kalau tidak ada ujian, tidak ada yang tahu siapa yang lulus, siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak tahu kalau tidak ada ujian. Nih bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tetapi pengetahuan itu untuk kami. Jangan sampai nanti ketika kami masuk neraka kami salah-salahin Tuhan. Loh, saya masuk neraka sih, itu juga dia nggak baik-baik amat.
nanti akan ada pembuktian di hari akhir bahwa ternyata RK itu sudah ditunjukkan sama Uniriva jalan yang benar tapi malah memilih jalan yang salah. Maka kalau dia masuk neraka nanti dia sudah tidak punya lagi hujah di hadapan Allah. Nah, dan Tuhan kami ini maha perkasa lagi maha pengampun. Dia menciptakan manusia naturnya salah seperti yang diciptakannya Adam, lalu Adam salah. Apa yang terjadi? Hikmahnya di sini Tuhan membuktikan kepada kami Tuhan itu dia maha pengampun. Walaupun tidak ada manusia yang salah, dia tetap disebut pengampun. Tapi kami akan tahu Tuhan itu pengampun ketika kami salah dan Tuhan ampuni. Bagaimana mungkin ketika Tuhan itu mengatakan dia pengampun, tapi ketika diampuni terus dosanya diwariskan? Kan tidak seperti itu. Nah, sementara Tuhannya RK, orang yang benar dikutuk, orang yang salah juga dikutuk. Itu juga sangat mengerikan. Nah, bahkan Tuhannya RK, saya sudah tanya tadi, mana duluan RK diciptakan? Ini akan menjadi konsekuensi logik dari pertanyaan ini, dari jawaban ini. Tuhan RK itu seperti tipe Tuhan seperti apa? Mana yang dulu diciptakan di dalam Kristen RK? Kalau tidak, kayaknya kalau belum baca literasinya tidak apa-apa, jangan dijawab dulu, takutnya asumsi. Manusia dulu atau surga neraka dulu yang diciptakan dalam agama RK? Manusia dulu atau surga neraka dulu? Mana duluan? Silakan Enggak. nanti kita, mana duluan dulu? Surga neraka. Nanti saya takut salah bicara. Nanti dalam kita Islam, dalam Islam, dalam Islam Allah sudah menetapkan segala sesuatunya. Artinya Allah sudah tahu ketika naturnya ini Tuhan menciptakan manusia dengan kekurangan, maka Tuhan tahu akan ada manusia yang kekurangan, lalu kemudian bertobat dengan petunjuk Allah. Akan ada yang tidak mau memperbaiki kekurangannya, maka Allah sudah ciptakan surga dan neraka dulu, RK. Makanya inilah yang disebut dengan Tuhan, pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Tapi kalau ada Tuhan berkehendak manusia supaya tidak mati, tapi Tuhan akhirnya manusia itu mati dan dia menyesal. Wah, kok aku ciptakan manusia ya, akhirnya dia mati. Padahal aku tidak ingin loh dia mati, tapi mati. Tuhan tidak bisa memenuhi kehendaknya. Dan ini tidak layak disebut Tuhan kalau dalam perspektif Islam, RK. Na'udzubillahi min zalik. Sebenarnya Tuhan itu layak, tapi karena doktrin kalian menjadi asbab Tuhan itu tidak layak dituhankan. Karena dia tidak bisa memenuhi keinginannya. Apa keinginannya? Untuk supaya manusia tidak mati, tapi manusia mati. Padahal dia menciptakan manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Doktrinnya teman-teman Kristen kalau kita implementasikan dalam Islam, itu penghujatan terbesar terhadap Tuhan. Apa itu? Tidak mengakui Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih. Jangan bilang kalah lah, RK menang kok. RK memenangkan hati Uni. Kamu memenangkan hati aku. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Oke. Saya ingin katakan dulu, ya, berbicara tentang ketetapan Allah di dalam Perjanjian Lama dan juga ketetapan Allah di dalam Al-Quran, ya. Berbicara tentang ketetapan Allah di dalam Perjanjian Lama dan juga ketetapan Allah dalam Taurat, dalam Al-Quran. Nah, di dalam ketetapan Allah, kalau kita buka tentang misnah tadi ya, dalam Sefaria 74, ya, apapun yang lahir di situ akan menjadi domba persembahan. Ini berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah. Dan juga dalam Kejadian 35 ayat 21. Ini berbicara tentang tipologi di dalam Perjanjian Lama terkait dengan domba. Tipologi dalam Perjanjian Lama terkait dengan domba. Nah, bahwa domba disembeli menjadi kurban pendamaian di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau domba ini disembeli menjadi kurban di Perjanjian Lama, ini adalah ketetapan dari Allah kepada bangsa Israel, kepada Abraham dan juga anak cucunya. Nanti tadi Uni ada sempat berbicara tentang sunat. Nanti itu poin tersendiri, kita akan berbicara tentang sunat khusus episode berikutnya. Tetapi gini Uni, kita membuat sebuah pila dan kita membuat sebuah perbandingan. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang kurban? Sementara di dalam Alkitab ya berbicara bahwa domba itu disembeli. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran, nanti saya tunjukkan beberapa ayat, bahwa ada unta betina yang disembeli. Ini berhubungan dengan Imamat pasal 11 ayat yang keempat. Bahwa itu berbicara, unta itu adalah hewan pertama yang tidak boleh disembeli dalam sebuah kurban. Apalagi di dalam sebuah bait suci. Di Yerusalem, kenapa unta disembeli? Pada zamannya abad ke-6 dan abad ke-7. Di dalam Al-Quran menuliskan tentang itu. Kenapa? Tentang itu. Kenapa ditulis? Ini berbicara tentang ketetapan Allah ini sudah berbeda ini. Sudah sangat berbeda. Kemudian berhubungan dengan dengan Al-Anhal tadi ya. Ini Sefaria yang saya bawakan tadi. Berhubungan dengan Anhal, di sini saya katakan ini ada 3 kolom, 1, 2 dan 3. Nah, kolom pertama berbicara tentang penyesatan berasal dari iblis, An-Nisa 128. Nah, kalau An-Nisa 128 ini Allah menciptakan iblis, jin ya, Al-An'am ayat 100. Kontroversi enggak? Kenapa Allah pula yang menetapkan jin untuk masuk neraka? Sementara jin ini diciptakan oleh Allah.
Kemudian berbicara tentang An-Nahl tadi ayat 93. Ini kolom keduanya berbicara tentang penyesatan berasal dari Allah. Ibrahim pasal 4, An-Nahl ayat 93. Ada juga dalam kolom ketiga berbicara tentang penyesatan dari manusia. Luqman 31. Nah, kemudian kalau kita hubungkan di sini, impactnya itu di dalam Sahih Muslim 5037 dengan Bukhari 5241. Nanti kita akan berbicara tentang impact dari ini, impact dari ayat-ayat di atas ini. Kalau Allah yang menciptakan jin, kenapa Allah pula yang menetapkan jin untuk masuk neraka? Siapakah Allah? Apakah ini ketetapan dari Allah? Ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Di mana Allah, manusia karena tidak bisa, ini berbicara yang tadi. Manusia tidak bisa menjaga konsistensi omongannya. Allah bilang jangan makan buah itu. Tetapi dia mengikut iblis, dia makan buah itu. Jadi omongan Allah, omongan manusia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Allah membuat sebuah ketetapan terkait dengan sacramental religion. Bahwa keselamatan lewat sebuah penebusan. Bukan keselamatan lewat sebuah ethical religion. Karena omongan manusia tidak bisa dipegang. Ethical religion manusia tidak bisa dipegang. Sehingga Allah membuat sebuah ketetapan sakramen religion. Keselamatan lewat sebuah penebusan. Itu ketetapan Allah. Siapa yang membantah? Dan ketetapan Allah itu berunjuk pada Kejadian 3 ayat 15, juru selamat yaitu Mesias. Lantas bagaimana dengan sebuah pernyataan tentang keselamatan di dalam Al-Quran? Sementara Allah mencipta jin, Allah pula yang menyesatkan. Untuk apa diciptakan jin? Kemudian berbicara tentang itu lagi ya tentang keselamatan, tentang ketetapan Allah dalam Al-Quran tentang kurban itu tolong saya juga agak supaya kita lakukan perbandingan ini. Kok bisa ada unta betina yang disembeli di dalam kurban? Saya tidak membicarakan, tapi saya lihat sebuah perbandingan saja. Sebuah perbandingan. Kenapa bisa unta? Sementara di dalam Taurat masuk dalam bait suci saja tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa ini menjadi kurban? Ya, nanti saya tunjukkan ayatnya setelah ini. Ini sebuah perbandingan yang mungkin kita bisa diskusi dialog secara baik-baik. Terima kasih. Oke, ada 5 poin ya. Saya harus buka data ini ya. Bentar. Karena tadi tema ini tidak masuk, tapi karena masuk akhirnya saya buka data. Satu temanya tentang kurban tadi ya, tentang kurban dalam tadi RK sempat membawa kepada saya, sorry itu saya harus tanggapi ini. Tadi saya tidak mau menanggapi, tapi saya harus tanggapi. Syekh Halim 74 ya. Saya akan bawakan ini di dalam Sefaria. Saya sudah translate ini, nanti saya tunjukkan ke RK. Kemudian saya bawa 2 Petrus pasal 2 ayat 4 juga untuk mengcounter tentang jin yang ditetapkan masuk neraka. Kemudian sebentar ya sebelum saya bacakan, saya akan menjelaskan untuk apa jin diciptakan. Tuh ada tiga. Yang keempatnya agak panjang dulu RK, sebentar kita belum waktunya. Kemudian bentar. Al-Araf ayat 73. Nah ini bentar. Maaf. Nih. Nah ini terkait tentang jin. Jin, kenapa Tuhan menetapkan jin masuk neraka? Oke. Bukankah dia menciptakan jin? Oke. Baik, saya jawab satu persatu. Empat pertanyaan. Yang tadi saya bilang di Al-Araf 73 ya, dengan Al-Araf 77. Itu berbicara tentang unta betina. Iya, tentang unta ya. Bentar. Jelaskan biar saya bisa dapat hidayah Uni ya. Domba, penipu dalam nama agama. Amin ya Allah RK, amin. Biar Amin. saya mengerti ya. Biar saya Amin. bisa mengerti. Biar saya Amin, paham. amin. Amin, hanya Allah yang berhak memberikan hidayah. Uni hanya melakukan tanggung jawab Uni gitu. Nah, oke. Saya jawab pakai ayat Al-Quran dulu aja ya. Yang mana dulu? Yang tentang unta dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah jaga lisan saya. Saya jawab pertanyaan RK terkait tentang unta dengan tafsir surah Ali Imran ayat ke-50 sampai 51. Saya jawab itu dengan itu. RK harus melakukan perbandingan, maka kita mari bandingkan. Ini akan saya lakukan perbandingan yang sangat radikal perbandingannya. Ketika RK mengkritisi kenapa orang Yahudi itu tidak memakan onta, lalu tiba-tiba kami boleh memakan onta, bahkan mengorbankan onta, maka akan saya jawab dalam surah Ali Imran ayat ke-50 sampai 51. Saya bacakan saja terjemahannya biar cepat di sini karena ada 4 poin yang saya tanggapi. Dan dia Isa alaihissalam membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Isa alaihissalam membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan sebagian yang diharamkan atas kalian.
Saya tegaskan RK, Al-Quran menjawab pertanyaan RK. Dan aku menghalalkan sebagian yang diharamkan atas kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa mukjizat dari Rabb kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Oleh karena itu sembahlah Allah semesta. Ini adalah jalan yang lurus. Ali Imran 50-51, ya. Nabi Isa alaihissalam menyatakan dengan tegas dia menghalalkan sebagian yang diharamkan kepada Bani Israel. Itu kenapa onta akhirnya boleh dalam Islam. Nah, menariknya perbandingan yang sangat radikal ketika RK mengkritisi terkait kami boleh makan onta. Masalahnya adalah kenapa Kristen hal yang mutlak haram di Yahudi boleh dimakan babi. Bahkan kalian tidak lagi memiliki hukum kosher, halal dan juga haram. Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Kalau kami sebagian, kalau kalian kenapa keseluruhan tuh? Jadi kalau RK berpikir open minded, oh iya ya, kalau onta oke lah. Tapi kenapa kami justru, jangankan kalian Kristen nggak apa-apa lo makan onta karena kalian nggak punya lagi halal haram. Jangankan onta, babi pun, mayat pun kalian pepes nggak apa-apa kalian makan kalau itu berguna bagi kalian. Karena kalian nggak punya lagi hukum seperti itu. Mengerikan. Nah, jadi kalau andai RK open minded, maka RK paham maksud ini. Hanya Allah yang akan membuat RK paham. Saya jawab yang kedua, terkait tentang Syekh Halim 74 tentang domba penebus pembuat perdamaian tadi. RK izin Uni sudah tunjukin datanya. Terima kasih ke Bang Moto yang telah mengajarkan saya tentang data ini ya. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada Bang Moto, diberikan kesehatan, panjangkan umurnya supaya bisa mengedukasi umat Islam agar tahu literatur Yahudi, karena tidak semua umat Islam membaca literatur Yahudi sebagai counter dan juga pemahaman dalam dunia apologetika. Korban perdamaian. Hewan betina diperlakukan sebagai korban perdamaian karena tidak dapat dipersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi Yahudi itu punya aturan. Korban bakaran itu korban hewan jantan. Korban perdamaian itu hewan betina, pertinyi-inyi. Yesus pria atau wanita? Iya, pria atau wanita. Kalau saya bilang jantan betina nggak layak ya. Maka struktur argumentasi RK mengatakan Tuhan membuat perdamaian dengan korban menggunakan Syekh Halim ini itu gagal total secara realitas bahwa Yesus dan dia adalah laki-laki. Mohon maaf. Semoga RK nggak sakit hati sama Uni ya. I love you RK, semoga engkau diberikan hidayah oleh Allah. 2 Petrus pasal kedua ayat 4 menjawab pertanyaan kenapa sih Tuhannya Uni ini mengizinkan jin untuk masuk. Saya jawab dulu dengan dalil. Untuk apa sih jin diciptakan Allah? Oke. Jin dan manusia itu, saya sudah bacakan dalilnya. Jin dan manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Oke. Kalau ada mereka yang ingkar, maka mereka masuk neraka. Nah, kemudian kita bahas di sini. RK harusnya tanya juga sama ajaran Kristen itu kenapa seperti itu. Baca 2 Petrus pasal 2 ayat 4, saudaraku RK yang ganteng, baca dong. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melempar ke neraka, ya, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kalau Yesus menyayangi semua ciptaannya RK, kenapa hanya manusia berdosa yang dia selamatkan dengan dia menjadi manusia dan menebus manusia dengan mati di tiang salib? Kenapa dia tidak mau menjadi malaikat jahat untuk menyelamatkan malaikat jahat dari kejahatan-kejahatan mereka? Justru malaikat jahat dicampakkan ke dalam neraka. Kain. Apa bedanya dengan jin-jin di dalam umat Islam? Jadi sudah standarnya tuh hancur RK kali ini, maaf. Nah terakhir, oke. RK jangan sedih dong wajahnya, kita tetap. RK mah keren. Maksudnya RK bisa menguasai emosi gitu. Ini tahu sih mau nangis tapi nggak jadi nangis. Enggak, mana ada saya nangis ini. Astaga, memang muka saya kayak gini, saya pakai skincare. Iya, skincare dia emang gitu guys. Emang dia wajahnya melankolis ya. Sementara secara jiwa mental dia kuat banget dia. Terima kasih Uni. Poin pertama Uni ya. Poin pertama Uni bisa bicara terkait dengan Al-Imran ayat 50 dan 51 ya. Di sini berbicara tentang menghalalkan. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi Uni ya tentang kenapa Kristen bisa makan masalah itu dan lain-lain. Itu kita akan bahas lebih dalam.
Tapi saya ingin Uni mempertanggungjawabkan pertanyaan saya bahwa menghalalkan sebagian, Isa menghalalkan sebagian itu tertulis dalam Injil mana? Ya, Injil mana yang tertulis tentang menghalalkan sebagian? Sehingga pernyataan dalam Al-Imran ayat 50 sampai 51 ini bisa terverifikasi dengan pernyataan Isa langsung dalam Injil mana? Karena kami baca Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, itu poinnya. Kemudian berbicara tentang Syekh Halim. Ya. Sini RK, izin RKD. Oh, maaf. Andai Uni mampu menjawab ini nanti RK janji nggak nangis ya? Ya, saya ini Oke. nggak apa-apa. Oke, silakan di Injil ya Uni ya. Nanti ya, iya di Injil ya, di Injil kanonik ya. Terserah Uni mau jawab. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sebagian. Dikatakan ada tanda sebagian, ya. Silakan. Oke, kemudian kita di sini berbicara tentang Syekh Halim tadi 74. Jika seorang binatang, seekor binatang yang layak untuk mesbah ditemukan tersesat dari Yerusalem hingga ke Migdal Eder. Demikian pula jika ditemukan dalam jarak tersebut dari Yerusalem ke arah lain, maka dianggap sebagai hewan berasal dari Yerusalem. Sebagian besar hewan di Yerusalem diperuntukkan dari persembahan. Dan mungkin hewan ini juga diperuntukkan bagi persembahan. Laki-laki dianggap sebagai korban bakaran. Uni baca di bawah, hanya di sini. Tetapi Uni tidak baca di sini. Nah, kalau kita baca sampai di bawah, ini berbicara tentang jikalau seorang yang lahir di situ, maka dia akan mengadakan sebuah namanya perpendamaian, cahaya dalam sebuah kegelapan kalau kita baca sampai selesai. Tetapi gini Uni, saya ingin katakan bahwa ini akan berhubungan, ayat ini akan berhubungan dengan di dalam tidak akan terbentur. Saya katakan tidak terbentur. Di dalam Ibrani, ya, Kisah Rasul, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pimpinan dan juru selamat. Nih, ini berhubungan dengan Yesaya 43 ayat yang ke-11 bahwa Allah sendiri yang akan datang. Berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 14 bahwa ketika dia datang, juru selamat itu datang, nubuatannya ini Yesaya 53. Kemudian Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Nah, ini berbicara tentang imam besar. Di dalam Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18, di situ berbicara tentang Imam Melkisedek. Dia membawa roti dan anggur. Ini nubuatan Mesias lagi. Bahwa Mesias akan mendapat gelar, Kristus mendapat gelar sebagai imam yang bertujuan mempunyai tupoksi untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini Mesias. Sehingga dia membawa roti dan anggur. Kenapa roti dan anggur sudah ada dalam perjanjian lama? Dalam Kejadian 14 ayat 18. Mengapa demikian? Karena itu menggambarkan tentang penderitaan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebuah tipologi di dalam perjanjian baru nanti. Sebuah bentuk hakikat. Ketika Yesus Kristus mengambil roti lalu dia mengucap syukur. Dia bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian dia mengambil piala itu. Sekali lagi dia mengucap syukur. Dia bilang, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan akan daku. Berhubungan nggak dengan dalam Taurat, dalam Kejadian pasal 14 ayat 18? Jadi kalau berbicara tentang perjamuan kudus, di dalam Taurat sudah ada yang namanya perjamuan kudus. Mengapa? Mengenang sebuah penderitaan. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, sebuah ketetapan ini, kenapa ketetapan ini berbeda sendiri dengan teman-teman Islam? Kenapa tidak ada dalam sebuah perjanjian itu? Perjamuan itu ada roti dan anggur. Mengapa berbeda sendiri? Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Mungkin seperti itu Uni. Nih, kita Ya, Uni langsung aja nih, Uni langsung tanggapi yang argumen. Habis ini berarti kita closing statement habis ini ya. Uni closing, habis No, ini belum closing, ini tanggapan dulu. Ya, Uni tanggapan, habis Langsung itu Uni closing. Nah, Oke. langsung closing. Kan 10 menit jadinya. Ya, siap. Habis itu saya yang closing. Tapi RK nggak nangis kan? Enggak, Uni.
Aku suka banget sama RK ini ya, dia Masya Allah barakallah. Teman-teman yang ada tadi aku tanya, kalau kita mendoakan RK itu mualaf, sampai nggak doa kita? Kan kita berdoa kepada Allah. Allah pemilik RK, Allah pemilik hidayah. Maka Allah berhak memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah berkehendak memberikannya. Dan kita hanya berdoa saja, doa kita mudah-mudahan tidak tahu 1,1 orang ini yang doanya diijabah menembus langit ya. Dan kemudian Bang RK bisa kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslim. Gini teman-teman ya, RK mempertanyakan kepada saya, kenapa kok ada onta? Saya katakan bahwa tadi saya sudah bacakan dalil Al-Qur'annya. Nah, RK mohon maaf tadi RK kan membahas secara spesifik adalah kurban yang dimaksud RK dalam Syekh Halim adalah kurban perdamaian, adikku. Ya, itu yang RK bahas. Nah, sementara kurban perdamaian ini harus pakai domba betina. Sementara RK juga percaya Yesus itu korban untuk mendamaikan antara Tuhan dengan manusia, adekku. Maksudnya kenapa kok berbeda? Kalau kurban perdamaiannya adalah hewan betina, sementara tidak bisa menjadi korban bakaran. Kalau korban bakaran itu kan dari dosa tersalah, dosa sengaja atau dosa tidak sengaja. Kan Yesus bukan untuk dosa perbuatan, tapi untuk perdamaian Tuhan dengan manusia. Pakai domba betina. Harusnya yang turun bukan Yesus dekku, tapi Yesus Wati. Maaf ya, ini maksudnya versi perempuannya harusnya gitu. Kalau ikuti nubuatannya gitu, maaf banget ini kalau ini dibilang penghina. Enggak maksudnya yang perempuan harusnya gitu ya. Maaf banget. Ini ada di dalam Syekh Halim ya. Terus kemudian apa tadi ya? Nah, tentang apa tadi si RK sih? Gak ada lagi kayaknya ya. Ini RK bertanya, tunjukkan kepada saya di Injil di mana Tuhan menghalalkan makanan sebagian, kata dia. Oke, RK siap-siap, jangan copot jantungnya, pegangan kuat, pegang dulu kursinya dek. Ya, silakan RK buka Kisah Para Rasul pasal 10. Buka di ayat ke-14. Tuh kan mulai ketawa, pasti sadar bahwa aduh aku blunder gitu. Jangan gitu, udah nggak apa-apa. Ini ikhlas nggak jadi Islam pun nggak apa-apa ya. Oke, maaf izin Uni membacakannya. RK jangan sedih ya RK, mohon maaf. Kita baca. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makan. Gini dari awal dulu, dari 10 sampai 11 dulu. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung kepada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung ya. Nah, pasal ke ayat ke-13-nya. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Artinya ada yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Tuhan RK. Udah bahagia fans MU. Menit akhir. Oh dong, gak jadi menang, kasihan. Nah, kemudian hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan ini? RK, mohon maaf saudaraku, ketika kami umat Islam yang mutlak haram tidak dihalalkan oleh Allah. Babi adalah hewan mutlak haram. Baik imamat mengatakan babi, hewan berkuku belah itu haram, maka Tuhan tidak merubah ketetapannya. Tapi kenapa onta boleh dihalalkan? Karena onta diharamkan untuk hukuman bagi Yakub. Pengharaman ini bersifat temporer, tidak mutlak haram. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelin-pelan ya. Sementara onta itu adalah hewan yang diharamkan kepada Yakub karena sebagai hukuman bagi dia. Maka setelah selesai hukumannya, diangkatlah keharamannya, maka dihalalkan kepada Yakub. Sementara dalam Bible, Petrus sendiri diperintahkan Tuhan memakan sesuatu yang tadinya diharamkan, kemudian dihalalkan. Apakah ini bisa dikatakan sebagian? Tunjukkan kepada saya bahwa ini artinya adalah semua yang haram dimakan oleh Petrus. Tidak ada di situ kata semua. Maka probabilitas bahwa ini sebagian itu terjawab dalam ayat ini. Terima kasih. Kemudian oke, kita langsung ke poin. Pertama, poin terkait tentang Yesus yang dikatakan oleh RK adalah orang yang dimuliakan seharusnya sebagai Tuhan. Tetapi dalam Galatia pasal 3 ayat 13, dia terkutuk karena dosa-dosa manusia. Ini konsekuensinya sangat mengerikan. Nah, jadi artinya apa RK? Bahwa
Konsekuensi ketika Yesus adalah orang benar itu dikutuk untuk menanggung kesalahan orang, nih ibarat kata Tuhan seperti harakiri nih RK. Tuhan bertaubat dari kejahatan Tuhan itu sendiri karena menciptakan manusia yang jahat. Karena kalau Tuhan tidak ciptakan manusia jahat, tidak menciptakan manusia dengan natur jahat, maka manusia tidak ada yang jahat. Ya gara-gara Tuhan dong, ada istilah kausalitas, ada sebab akibat. Ya gara-gara Tuhan lah ciptakan manusia, memberikan natur dia bisa berbuat jahat, ya udah manusia jahat. Maka yang jahat adalah Tuhan itu sendiri. Harusnya kalau dalam ranah logikanya RK gitu loh. Kalau kita berbicara seperti itu, nah dalam Islam tidak mengenal seperti itu. Tuhan itu berkehendak, pengetahuan Tuhan menetap ketika Tuhan menetapkan kehendaknya, dia memiliki pengetahuan tentang kehendaknya itu. Dia sudah berikan petunjuk. Kalian punya dua tempat, surga dan neraka. Makanya surga dan neraka diciptakan lebih dulu gitu. Nah tapi kemudian RK, dalam iman Kristen Tuhan tidak berkehendak manusia berbuat jahat, tapi manusia berbuat jahat. Ketika manusia berbuat jahat, Tuhan menyesal. Dalilnya mana? Dalam Kristen sendiri ayatnya ada. Maka Tuhan menyesal menciptakan manusia dan akhirnya Tuhan apa? Tuhan akhirnya membunuh Nuh. Lalu Tuhan tidak akan membunuh Nuh lagi. Lalu cara itu tidak cukup mampu untuk membuat manusia berbuat baik. Setelah Nuh kemudian beranak pinak, manusia tetap jahat. Tiba-tiba ada cara lagi dari Tuhan. Apa itu? Dengan menjadi manusia, melakukan harakiri, yaitu membunuh dirinya sendiri. Saya tidak pantas mengatakan Tuhan bunuh diri ya, tapi lebih katanya harakiri ya. Harakiri itu adalah pertanggungjawaban dari seseorang yang tahu kesalahan yang dilakukan, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Dan itu terjadi kepada Yesus. Yesus melakukan harakiri. Harakiri ini tepat saya katakan kepada Yesus secara etimologi ya, karena harakiri ini adalah penyesalan yang dilakukan oleh seorang sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Tuhan bertanggung jawab terhadap dosa-dosa manusia, maka dia membunuh dirinya sendiri di tiang salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahaya sekali ya konsep seperti ini. Dan kemudian kalau kita bahas Yesus yang adalah orang tidak berdosa dijadikan berdosa, ini bagaimana mau kita katakan Tuhan Maha Pengasih? Orang berdosa saja, orang tidak berdosa saja dijadikan berdosa. Orang berdosa dia selamatkan. Dalam Islam kalau ada orang jahat diselamatkan, itu namanya apa? Bersekongkol dengan penjahat. Dalam hukum positif apa? Itu sama, masuk penjara juga dua-duanya. Menyelamatkan orang jahat, membantu orang jahat, itu sama dengan berbuat jahat. Tuhan kok menyelamatkan orang jahat, tapi Tuhan tidak menyelamatkan orang benar, yaitu Yesus. Sementara dalam Amsal pasal 17 ayat 21 atau sebaliknya, atau 21 ayat 17 kalau tidak salah, sorry kalau saya salah menyebutkan nomor ayatnya, bahwa dalam Amsal dikatakan bahwa orang-orang fasik itu menjadi pengganti orang-orang benar. Pengkhianat akan menjadi penembus orang-orang benar, orang-orang jujur. Tapi kalau dalam Kristen justru kebalikan. Orang benar menjadi penembus orang fasik, orang jahat diselamatkan, orang benarnya dimatikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sangat-sangat merusak keadilan Tuhan. Lalu apalagi ya, ada ketiga poin tadi. Pertama tentang kehendak Tuhan yang kehendak Tuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian Yesus yang baik dijadikan berdosa padahal dia tidak berdosa. Yang ketiga tadi apa? Wait, aku lihat dulu catatannya ya. Jin yang ditetapkan. Oke, sudah saya jawab. Kemudian apa lagi? Tuhan tidak mencobai. Nah, ini yang menarik sekali. RK bicara bahwa Tuhan tidak mencobai, tapi justru Tuhan yang dicobai iblis. Sorry ya, Tuhan tidak mencobai manusia. Dalam Islam kan manusia diuji sama Tuhan tuh. Tapi kalau dalam Kristen, Tuhan diuji sama iblis. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Kalau kita masuk di ranah fakultas nih ya RK, bukan murid yang menguji dosen, tapi dosen yang menguji murid. Kalau kami itu Tuhan yang menguji kami, tapi kalau Kristen Tuhannya diuji sama kredibilitas Tuhan dipertanggungjawabkan dengan harus lewati dulu ujian dari iblis. Astagfirullahaladzim. Kalau kami umat Islam, iblis itu dijadikan alat penguji kami. Astagfirullah RK. Begitu banyak doktrin iman Kristen yang RK percayai wahai adikku menjadi asbab ternistanya Tuhan. Ini sudah tunjukkan tadi beberapa dalilnya. Tapi tidak apa-apa. RK tetaplah jadi Kristen karena itu hak RK. Tetapi RK dengan tetap menjadi Kristen sesungguhnya RK dalam parameter Islam telah menghujat sang pencipta alam semesta itu, menyatakan dia terkutuk, mengatakan dia tidak mampu memenuhi kehendaknya, dan mengatakan dia pelin-pelan karena hukum mutlaknya dibantahnya. Kemudian na'udzubillah RK bertobatlah saudaraku, kembalilah ke dinul haq itu Islam, dimana kata Allah ayatnya turun untuk manusia, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kata Allah, wahai RK, wahai annas, wahai manusia, RK saudaraku, sembahlah Tuhanmu Rabbul Alamin yang telah menciptakan engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas, bersembahlah, mengabdilah hanya kepada Allah. Kemudian kata Allah juga di dalam surah
Di dalam Al-Quran Allah peringatkan RK ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada RK ya Muhammad, Nabi Muhammad ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada para ulama, ulama kepada saya sampaikan kepada RK. Kabar gembiranya adalah ketika RK beriman kepada Tuhan kalau dia maha berkuasa, RK jangan katakan dia lemah, karena RK sama saja dengan orang munafik. Dia percaya Tuhan maha kuasa, kemudian percaya Tuhan itu lemah. Dia percaya Tuhan mulia, lalu percaya Tuhan terkutuk. Na'udzubillah, itu namanya munafik. Maka RK, kabar gembira buat Anda yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kata Allah, kalau kau beriman kepada Allah dan beramal soleh, wahai saudaraku RK, maka jangan bersedih hati, karena Allah sediakan surga yang mengalir air di bawahnya. RK, kata Allah kepada RK ya. Dan seandainya RK ragu terhadap apa yang diturunkan itu Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wahai RK, jikalau ragu engkau dengan apa yang diturunkan kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah, maka buatlah semisal Al-Quran. RK bawalah jin-jin tomang, jin itprit, jin manapun, bawa utiwati mena, bawa Pak Bom Bom, bawa siapa namanya tuh. Ini kan semangat kan? Kayak digerak. Bawalah mereka untuk membuat Al-Quran palsu. Maka RK tidak akan pernah mampu, karena RK tidak berada di kebenaran. Masya Allah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.